Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Ketemu lagi dengan Ati Sensei dalam pelajaran Bumpo. Kali ini kita akan membahas Bumpo mengenai nani yo to suru. Ya, nani yo to suru. Di sini akan ada dua bagian. Jadi ada nani yo to suru dan nani yo to shinai. Nah, kita akan bahas dulu nani yo to suru. Ya. Perhatikan contoh kalimatnya. Kita akan bacakan. Kesa dekakeyou to shita toki, denwa ga kakatte kita. Ya. Kesa dekakeyou to shita toki, denwa ga kakatte kita. Pola kalimatnya ada di sini ya minasan ya. Dekakeyou to shita. Kesa tadi pagi. Tadi pagi titik-titik ya ini toki. Pada saat ya tadi pagi pada saat ya ada toki ya denwa ga kakatte kita. Denwa ga kakatte kita. Denwa ga kimashita. Ya. Jadi ada telepon gitu ya, ada telepon tadi pagi. Nah, pada waktu apa? Nah, ini dia ya. Dekakeyou to shita. Nah, di sini polanya dekakeyou, ini yang warna biru ya. Dekakeyou dari kata kerja dekakemas. Nah, ya, dekakeyou. Dekakemas. Nah, ini pola ikoke ya. Ikoke yang semua bunyi u itu menjadi o gitu ya, urutan u jadi o. Nah, ya. Dekakeyou to shita. Ya, dekakeyou to shita toki. Ya, di sini tosuru judulnya, toshita berarti setelah ya minasan ya. Nih, setelah. Pada waktu setelah ikoke, hendak. Nah, ya gitu ya. Ikoke, hendak dekakemas keluar. Dekakemas kita tahu keluar rumah. Jadi tadi pagi ketika ya mungkin ya sederhananya ketika hendak setelah keluar agak ribet di sini minasan ya. Jadi hendak keluar. Nah, ini saya pintu ya minasan ya. Dekakeyou to shita. Ya, jadi sudah bermaksud untuk keluar rumah nih, udah mau masuk keluar rumah. Tapi tililit ya, kring. Nah, ada telepon masuk gitu ya. Jadi ada telepon masuk pas kita berniat untuk keluar rumah gitu ya. Jadi hendak keluar rumah. Pada saat setelah hendak keluar rumah, jadi dia udah di pintu ya minasan ya. Jadi dia udah keluar nih, udah keluar dari rumahnya, tiba-tiba, bisa juga ya, tiba-tiba ada telepon, ya datang telepon, ada telepon masuk, nah ya. Kemudian kita lihat nomor 2, denwa ni deo to shitara kirete shimatta. Nah ya, denwa ni deo, denwa ni demas ya, denwa ni demas ini asal katanya, denwa ni demas itu mengangkat telepon ya minasan ya. Jadi mengangkat telepon. Menerima telepon bisa juga ya. Jadi denwa ni demas menerima telepon. Toshitara, nah kita udah belajar pola tara-tara ya, pola tara-tara. Toshitara, nah ini ya tara, tiba-tiba ini udah berniat. Jadi saya udah hendak, udah apa ya, sudah karena ini ada ta ya, sudah ingin ya, jadi sudah akan ya, sudah ingin mengangkat telepon, sudah ingin menerima nih, udah mau kepencet nih, udah dipencet ya, udah dipencet. Pas dipencet, nah ya, pas dipencet tiba-tiba kirete shimata, putus ya. Ini banyak juga mungkin yang kita alami sendiri ya. Pas telepon berdering nih, pas telepon berdering, mau diangkat nih teleponnya. Ya, deo to shitara. Tiba-tiba tut gitu ya. Kirete shimata langsung mati gitu ya, putus. Nah, di sini ya. Jadi kegiatannya setelah jadi ketika saya sudah berniat untuk jadi ya. Jadi ketika saya udah berniat untuk pergi keluar rumah ya, misalnya untuk pergi keluar rumah, udah berniat untuk bisa juga untuk berniat ya. Udah berniat untuk mengangkat teleponnya malah mati. Pas saya berniat untuk sudah mau keluar rumah, ada telepon, berarti diangkat dulu gitu ya. Nah, nanti kita akan lebih jelasnya di latihan ya minasan ya. Di sini mungkin yang perlu kita latihan lagi supaya minasan tidak terkendala dengan perubahan ikoke-nya ya. Kita akan coba kaimas. Jadi semua bunyi i menjadi bunyi o ya, ada yo. Jadi kaimas berubah menjadi kao ya, kao. Machimas berarti chi, mato ya. Torimas, toro.
Yobimas, yobo ya, bo yang ini ya. Nomimas, nya nomo. Sini Mas, wah ini mungkin agak sedikit aneh artinya ya. Tidak begitu bagus artinya, tapi kita cuma latihan. Kalau ini berarti sino. Ya, nggak tahu ini ya. Jangan digunakan ya. Kiki Mas, jadi kiko. Oyogi Mas, oyogo. Hanasi Mas, hanaso. Tabemas, nah ini beda ya minasang. Tabemas, wah nggak ada i sensei gimana nih? Ya, ini minasang pasti tahu ini kata kerja kedua ya. Nah, untuk kata kerja kedua perubahannya bukan o lagi, di sini ketahuan ya. Nih, demas, demas kan kata kerja kedua nih. Berarti masnya menjadi yo ya. Nah, begitu juga di sini. Berarti tabemas menjadi tabeo. Kimas, nah ini spesial 3 ya. Nah, bukan kyo ya. Tapi ketika minasang pegal-pegal malas pakai balsam tapi pakainya seperti salompas seperti salompas net ya. Koyo, nah, biar ingat ya. Koyo, semuanya berubah ya minasang. Pakai koyo ya, biar nggak pegal-pegal lagi. Koyo. Nah, ini sampo sih yo ya. Nah, ini semoga tidak terkendala dengan perubahan ikoke dan fokus kepada pola yang kita pelajari sekarang gitu ya. Makanya saya latihan dulu supaya bisa mengingatnya. Nah, ya jadi tadi sudah kita coba latihan nih supaya memperjelas lagi apa maksud pakainya ikoke dan plus ya ikoke, kata kerja ikoke plus tosuru gitu ya. Tosuru. Hendak, berniat untuk ya, berniat untuk. Oke, kita lihat percakapan berikut. Ano banggumi yo mimashita ka? Apakah kamu lihat program itu? Katanya. Iye, enggak. Mio to shitara. Ya, biasanya kalau di kalimat jadinya lampau ya, minasang. Jadi, kalau minasang sudah berniat itu berarti memang niat untuk melakukan ya, makanya dia lampau ini. Dan tara, dan kalau pakai pola rara ini mah pasti tara ya. Tara-tara ya, nani tara. Mio to shitara, ya tiba-tiba biasanya gitu ya. Pola tara-tara itu ada 2, jadi ada yang tiba-tiba tiba-tiba kayak gitu ya. Mio to shitara, mio-nya dari apa minasang? Berarti mio dari mimas desu ne, melihat. Jadi saya udah pengen lihat nih, jadi saya udah berniat untuk lihat ya. Udah berniat buat lihat. Nah, di sini minasang, meskipun dia mio to shitara, apakah dia sudah melihat? Belum ya. Nah, sama juga di sini. Jadi di sini itu dia belum ya. Nah, mohon maaf ya, jadi dia belum melakukan tapi baru berniat, nah gitu ya. Jadi dia baru berniat, makanya dia pakai nyata itu karena dia niatnya udah, nah gitu ya. Berniatnya udah, gitu ya. Jadi di sini meskipun dia lampau tapi aktivitas ini belum dia kerjakan minasang. Nah, ya. Dewani Deo Toshitara udah berniat ya dia. Jadi di sini juga Mio Toshitara, saya udah pengen mau nonton nih, pengen mau lihat nih programnya. Tiba-tiba apa nih? Musuko ga tomodachi o tsurete kaete kita. Ya, jadi Musuko ga anak anak cowok saya, anak laki-laki saya itu pulang-pulang bawa temannya. Aduh, padahal okasangnya mau nonton drama drakor ya. Ternyata Musukonya datang bawa temannya lagi, pasti mereka nonton ya atau main gitu ya. Main PS mungkin ya. Nah, nggak jadi lihatnya. Berarti di sini kegiatan ini belum terlaksana ya minasang, tapi sudah berniat. Nah, itu jadi agak sedikit menjebak di sini, makanya harus baca lebih ini ya. Jadi berniat ya, jadi hendak mungkin ya bahasa kitanya. Jadi saya udah pengen nih, udah berniat untuk melihat Abang Gumi itu ya. Tapi anak cowok saya bawa temennya, nggak jadi deh, nah, gitu ya. Nggak jadi deh di sini ya. Nah, kemudian di sini juga ada contoh kino wa sugu kaeru. Ya, nah ini niatnya ya. Jadi bagian pertama nih, ini pertanyaannya ya, menurut saya, Ichibang. Nah, pertanyaannya, kino wa sugu kaeru. Berarti kino wa sugu kaerimashita ka? Mungkin ya pertanyaannya. Terus, nah di sini orang yang ditanya dengan poin pertama ini dia sugu kaeri mas niatnya. Nah gitu ya. Jadi yang ini juga
Banggumyo mimashita ka? Nah, dia melihat tapi dia makanya di sini iye ya. Iye. Tapi dia niat untuk pulang lebih cepat gitu ya, sugu kaeru, pergi pulang lebih cepat. Jawabannya berarti iye ya, kita maksudnya iye. Kacho ni shigoto wo tanomareta. Ini ya. Jadi tanomareta, saya dimintai tolong nih pekerjaan sama kaco tiba-tiba ya, padahal saya mau pulang sebenarnya. Gitu ya. Contohnya. Nah, kemudian kita lihat nomor 2 itu dihapus dulu ya. Nah, di nomor 2 ini apa nih? Bagian seru. Bagian seru ini sel besar-besaran ya. Bagian seru de fuku wo kau. Fuku wa kaimashita ka ya. Apakah kamu beli apa namanya baju pas diskon gede itu pas kamu beli baju nggak katanya ya. Terus apa nih? Alasannya hoka no hito ga motte itte shimatta. Ya. Hoka no hito ga motte itte shimatta. Hoka no hito ga motte itte shimatta. Motte itte shimatta, dibawa ya, dibawa sama orang lain. Apa yang dibawa sama orang lain? Fukunya. Nah, berarti orang ini itu dia datang ke bagian selnya ya. Tapi kan pertanyaannya, kamu beli nggak jadi baju itu? Ternyata udah dibeli sama orang lain ya. Mau tetes mata, udah dibawa sama orang lain. Udah diborong sama orang lainnya. Jadi dia nggak jadi beli deh. Ya berarti iye apa nih? Saya berniat mau beli nih bajunya. Tapi tapi ternyata udah dibawa sama orang lain. Ya, silakan nanti bisa kerjakan mandiri ya. Bisa saya bantu. Oke, kita lanjut ke pola ini juga tapi dengan versi dengan makna yang sedikit berbeda dan karena bentuknya juga berbeda minasang. Ya, tadi ada yoto suru ya. Jadi hendak, saya sudah bermaksud, saya sudah berniat untuk ini tapi nggak jadi. Biasanya kayak gitu ya. Jadi pola ini biasanya nggak jadi nih niatnya ya. Nah, kalau jadi mah nggak usah pakai yoto suru ya, kaimashita gitu aja ya. Nah, kita langsung masuk ke pola ini juga tapi beda bentuk minasang dan artinya juga beda. Konsepnya padomnya sama ya, artinya beda. Sini yoto suru atau yoto shinai. Nah, di sini ya. Yoto shinai, ada negatif di sini minasang. Polanya masih dengan ikoke karena pakai yoto suru ya, jadi pakai kata kerjanya ikoke ya. Nah, apakah suru atau shinai? Nah, jadi suru dari sini aja kita sudah tahu ya artinya berarti dia apakah mengerjakan atau tidak mengerjakan. Nah, di sini ya. Kalau yang di atas tadi kan dia mau mengerjakan ya, berniat tapi nggak bisa ya, nggak terlaksana. Nah, ini ada suruh dan shinai berarti dia mengerjakan atau enggak nih. Kita lihat contoh kalimat kanojo no koto o wasureo to shita ga wasurerarenai. Nah, siapa yang kasusnya seperti ini nih? Ya. Kanojo no koto tentang dia. Dia siapa ya? Dia sensei ya. Tentang dia wasureo. Nah, ini wasureo to shita. Wasureo to shita. Saya sudah mencoba untuk melupakan asik. Ya, jadi saya sudah mencoba untuk melupakan demo ya tetapi wasurera renai tidak bisa buat dilupain sensei, berat gitu ya. Biar Dilan aja ya. Jadi nggak bisa dikerjakan, yang nggak bisa dia lupain gitu ya. Nah, jadi dia udah berniat nih minasang. Nah, makanya dia pakainya wasureo. Jadi saya sudah hendak untuk melupakan ya, tapi wasurera renai. Nah, misalnya polanya seperti ini ya. Kita lihat nomor 2. Kanojo wa hoka no hito o iken. Nah, iken ini pendapat ya. Iken o kiko to shinai. Nah, ujungnya shinai minasang. Kalau ini kan wasureo to shita. Ya, jadi berhendak ya, berniat untuk melupakan. Nah, jadi dia dikerjakan ya. Jadi dia mau nih ngerjain tapi nggak bisa itu aja ya. Tapi kalau di sini kikoto shinai minasang. Berarti kan niatnya di sini dia kayaknya tidak berniat ya. Nah, jadi dia nggak niat nih. Nah, gitu ya. Nggak niat ngapain? Kiko. Nah, ya Kiko itu kan dari kikimas. Di sini karena tidak ada Kiko ini mendengar berarti ya. Mendengar pendapat. Nah, ini pendapat tadi ya. Jadi dia nggak sama sekali nggak ada niat untuk mendengar pendapat dari orang lain. Siapa? Kare, sorry bukan Kanojo ya, Kare. Dia.
Jadi dia mmm, nggak mau gitu ya. Jadi dia dia sama sekali mungkin dari kelihatannya mungkin dia dia sama sekali nggak niat untuk mendengarkan ikeng orang lain. Mungkin ketika rapat ya, ngelengah gitu ya. Jadi mungkin dia ngelengok-ngelengok, nggak konsen gitu ya. Jadi di situ aja udah kelihatan dia nggak niat gitu ya. Nah, kelihatan banget. Jadi Kikoto shinai ne. Mungkin dari, pergerakannya udah melihat kan dia nggak mau dengerin ya, bukan dengan hanya kata-kata saja mungkin gitu ya. Jadi ini benar-benar di kalimat ini itu, apa ya, bisa digambarkan bahwa memang dia tidak berniat ya. Jadi kikimas, dia harusnya mendengar tapi dia tidak, ya tidak berniat untuk mendengar, itu ya. Jadi dia kikoto shinai. Oke, nah kita lihat di contoh sini minasang. Tabako wa yamemashita ka? Apakah kamu sudah berhenti merokok? Nah, ini bagian cowok-cowok ya. Nanti kalau minasang sudah berkeluarga, ada fasenya minasang harus berhenti merokok. Ya, yang bagi yang merokok, tapi kalau yang sudah tidak merokok mah alhamdulillah ya, pertahankan semoga selamanya tidak ya. Dan bagi yang tidak merokok itu sangat dicintai sama istrinya. Ya. Nah, jadi nggak usah aja ya, nggak usah aja. Nah, ini bucket tapi kalau yang sedang atau mungkin tabako ya Mas Taka. Nah, ini yang mungkin dia sedang fase mungkin dia ngobrol dulu sebelum sebelum percakapan ini ya. Kayaknya sih ya saya harus berhenti ngerokok nih. Jadi yang orang pertama nih nanya lagi nih, "Gimana kamu udah ngerti berhenti merokok belum?" gitu katanya ya. Ternyata iya ya misalnya. Kenapa nih alasannya kita lihat. Yameo toshitan desu ga. Ya. Di sini ada terlihat niat. Nah, ya, ada terlihat niat dari kalimat ini minasang. Yameo toshita. Nah, saya udah mencoba nih, udah berniat nih untuk berhenti merokok. Desega, tetapi belum bisa. Nah, jadi di sini minasang ada ya orang ya, "Kamu udah ini belum?" "Ih, saya udah kebayang-bayang sih, udah merencanakan, udah niat sih, tapi belum bisa terlaksana." Nah, itu banyak yang mungkin, semacam harapan atau mungkin rencana minasang gitu ya. Jadi pola-pola ini bisa digunakan untuk menyatakan minasang tuh udah niat, ya udah niat untuk ini tapi belum bisa, ya gitu ya. Nah, tapi sensei kalau saya udah niat dan bisa ya nggak perlu pakai ini. Ya, jadi kalau misalnya minasang niat dan itu terlaksana ya berarti ya memashita aja, nggak perlu pakai pola niat, tapi ada kasus-kasus tertentu yang minasang tuh sebenarnya ingin menyatakan bahwa minasang tuh sudah berusaha gitu ya, sudah berniat, paling tidak saya sudah niat gitu ya, tapi ya gimana belum bisa, nah itu ya. Jadi "Yameo to shitan desu ga", di sini "yamerare nakattan desu". Aduh, saya udah niat nih sebenarnya tapi belum belum bisa nih ya, belum belum goal ya, belum bisa dianya gitu ya. Nah, inilah gunanya pola kalimat ini ya. Jadi minasan bisa nyampaikan, "Saya udah niat tapi belum terlaksana." Gitu ya. Jadi bisa gunakan pola kalimat ini untuk menyampaikan hal tersebut. Nah, di sini ada contoh minasang bisa minasang, latih dengan mandiri nanti kalimatnya, dan saya kasih gambaran saja untuk menjawabnya ya, atau membuat kalimatnya. Atau menjawabnya ini ya, karena dia berupa pertanyaan. "Kanojo ni suki da to iimashita ka?" Nah, berarti kalau yang kalimat ini kondisinya adalah minasang mungkin sebelumnya menyatakan ke orang ini bahwa minasang suka sama cewek itu ya, kanojo ya. "Saya suka deh sama cewek itu." "Coba kamu bilang aja suka ke dia," gitu ya. Nah, terus yang ini nanya, "Kamu udah bilang belum kamu suka sama dia?" Gitu ya. Nah, di sini konteksnya ya, jadi minasang, agak diatur sedikit ya. Minasang itu udah, niat buat nyampein kalau suka, tapi sepertinya belum belum kesampaian gitu ya. Belum berani untuk mengucapkannya sensei, misalnya gitu ya. Nah, kalau yang nomor 2 ini situasinya adalah "Sashimi wo tabeta koto ga arimasu ka?" Oh, ini bertanya ya, "Apakah kamu sudah pernah ya, tabeta koto ga, sudah pernah coba sashimi, ikan mentah?" Nah, di sini minasang diatur, "Saya pengen sih nyoba." Niat sih untuk nyoba, tapi mungkin tidak bisa makan atau misalnya nggak bisa gitu ya. Nggak belum bisa untuk memakan yang mentah-mentah, gitu ya. Nah, silakan dibikin sendiri kalimatnya menggunakan pola yang kita sudah pelajari ini, ya. Nah, oke.
Nah, baiklah sampai di situ saja. Baiklah, semoga minasan bisa paham dengan pola kalimat yo to suru dengan yo to shinai dan paham konteksnya seperti apa, strukturnya gimana, dan untuk apa digunakan ya pola kalimat ini. Dan segitu saja untuk hari ini. Di video kali ini kita ketemu lagi di bumbu-bumbu selanjutnya. Sayonara.